Halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel Om Kebo. Kali ini yang pengen ngomongin game terbaru NetEase, yaitu Marvel Rivals. Gamenya lagi rame dan mirip banget sama Overwatch Blizzard, tapi setelah main berapa lama, gamenya terasa beda dan Om pengen ngomongin. Marvel Rivals adalah game hero shooter seperti Overwatch dengan karakter-karakter dari seri Marvel. Menurut teman-teman bagaimana? Tertarik buat coba? Kalau ya coba komentar di bawah. Oke, mungkin gak sesederhana itu ya. Game hero shooter itu zaman sekarang bisa dibilang cukup ramai. 10 tahun lalu ketika Overwatch keluar, genre ini bisa dibilang memposisikan dirinya sebagai genre terpisah yang kebanyakan awalnya terinspirasi oleh game Valve, Team Fortress 2. Genre ini berkembang terus dengan beberapa game mulai mengambil berbagai inspirasi seperti Valorant yang pada dasarnya adalah Counter-Strike dengan hero, dan Apex Legends yang pada dasarnya cuma PUBG dengan hero. Marvel Rivals adalah salah satu game franchise Marvel yang dikeluarkan beberapa tahun ini, seperti Marvel Snap. Marvel sebelumnya sudah bekerja dengan NetEase dengan game mobile MOBA Marvel Super War yang Om sempat mainin banget. Untuk Marvel Rivals, NetEase mengambil akarnya dari seri Overwatch dengan game mode, komposisi tim, skill karakter dan cara memainkannya diilhami oleh game Blizzard tersebut. Walau begitu, Marvel Rivals memiliki style yang bisa dibilang buat dia beda sendiri sama Overwatch yang sendirinya membuat problem lain yang nanti Om akan ngomongin. Kalau teman-teman belum tahu tipe game ini, Marvel Rivals ada game PvP dengan tim 6 vs 6 yang dimana satu tim harus sukses melakukan satu tugas dan tim satunya akan mencoba menggagalkan. Untuk saat ini, Marvel Rivals ada 3 game mode. Domination, di mana kedua tim mencoba untuk menguasai satu area sampai waktu tertentu untuk memenangkan game mode ini. Kedua adalah Convoy, adalah game mode yang dimana satu tim harus mengawal satu NPC hingga tujuan di mana NPC ini hanya akan maju jika ada minimal satu orang dari tim tersebut. Tim lawan akan berusaha untuk deny tim push hingga sampai tujuan. Dan yang terakhir ada Convergence, yang pada dasarnya sih Convoy, tapi tim yang push harus bisa dominate area awal untuk membebaskan NPC yang akan dipush sampai tujuan terakhir. Di awal permainan, setiap pemain di tim harus memilih satu karakter, tapi satu tim tidak boleh memiliki karakter yang sama. Seperti Overwatch, kalau kita pulang ke base atau pas mati, kita bisa mengganti karakter kita selama ronde sedang berjalan. Total sekarang ada 33 karakter tersedia di Marvel Rivals, dengan setiap karakter memiliki satu dari 3 role utama. Vanguard atau tank yang bakal berdiri di depan, jadi tank daging dan playmaker dalam game. Strategis atau healer yang bakal bertugas memastikan tank tetap nge-tank dan DPS tetap nge-DPS. Duelist atau DPS yang bakal bertugas untuk damage lawan. Seperti Om bilang tadi, Marvel Rivals ini minjem banyak hal dari Overwatch. Kalau sekarang sih Overwatch 2 itu hanya 5 pemain untuk setiap tim. Tapi dulu waktu Overwatch keluar 10 tahun lalu ya, seperti Marvel Rivals memiliki 6 karakter untuk setiap tim dan kayaknya meta 2 tank, 2 DPS dan 2 healer masih ada di Marvel Rivals. Kerjasama antara tank, DPS, dan healer di sini terasa mirip banget. Makanya kalau dibilang OW dengan skin Marvel itu nggak salah juga. Walau begitu, ada beberapa elemen yang membuat Marvel Rivals itu jadi beda banget sama seri Overwatch. Yang pertama itu adalah adanya elemen lingkungan yang bisa dihancurkan. Jadi di luar bikin beberapa fight jadi kelihatan ramai dan rusuh, di beberapa map jadi cukup krusial karena bisa membuka jalur baru. Selain itu, secara taktikal juga tergantung sama mapnya ya. Bisa membuat tempat ngumpet berkurang, atau kasih posisi nembak atau flanking baru, dan bisa juga untuk deny posisi strategis untuk lawan. Yang kedua, game ini punya fitur namanya team ups. Jadi berdasarkan relasi karakter di komiknya, kombinasi karakter tertentu akan membuka skill baru untuk karakter tersebut. Contohnya nih, kayak di sini Om lagi main Rocket Raccoon ya. Dan kalau Om team up sama The Punisher atau Winter Soldier, Om bisa kasih mereka buff yang dimana peluru mereka gak bisa habis-habis, kagak perlu reload. Di sini Om lagi pakai Magneto dan teman Om pakai Scarlet Witch. Kalau Om pakai skill team up, basic attack Om jadi pegang pedang dan damage-nya gede banget. Dan ini adalah salah satu contoh lagi. Om lagi jadi Mantis nih, karakter dari Guardians of the Galaxy. Teman Om adalah Adam Warlock dan dia bisa kasih Om skill, bisa lahir kembali kalau mati, kayak pendekar ulat sutra. Fitur ini salah satu yang membuat Marvel Rivals jadi stand out, dan Om perhatiin fitur ini buat diskusi meta Marvel Rivals jadi beda banget sama Overwatch. Walau begitu, di satu sisi ini mungkin membuat komposisi tim jadi lebih kaku dari Overwatch karena ketergantungan sama skill team up ini. Saat ini masih terlalu dini untuk tahu bagaimana team up apakah menjadi lebih banyak plus atau minus buat meta Marvel Rivals di masa depan. Lalu yang terakhir Om pengen omongin,
buat Marvel Rivals beda adalah variasi dari core gameplay dari Marvel Rivals dibandingkan Overwatch. Yang minor adalah dibandingkan Overwatch, karakter tank dan healer di game ini damage-nya gede banget. Om kaget banget pas main karena pakai karakter healer, time to kill karakter lain itu cepet banget. Karakter DPS sih jelas bisa kill orang lebih cepat daripada tank atau healer. Tapi Om kaget banget pas pakai Rocket Raccoon bisa meres nyawa tank cepet banget kalau aimnya bener. Satu lagi elemen gameplay yang Om perhatikan di Marvel Rivals adalah keberadaan karakter melee seperti Iron Fist dan Wolverine di roster karakter DPS-nya. Dari pengalaman Om main Overwatch, karakter yang fokus ke serangan melee itu cuma karakter tank dan healer yang not bad damage-nya kagak gede-gede banget dibandingkan sama karakter duelist atau DPS. Semua karakter DPS itu adalah karakter range, kecuali jika dia lagi ultimate kayak Genji. Dari pengalaman Om, membatasi damage DPS berdasarkan skill aiming itu penting karena itulah yang membedakan antara DPS jago dan DPS yang B saja gitu. Nah ini karena karakter DPS yang melee itu ya skill aimingnya kagak perlu tinggi-tinggi banget buat jadi pemain DPS yang efektif. Karakter DPS biasanya si health-nya itu rendah ya buat balance, tapi Om lihat ngebalance DPS melee itu jadi sulit banget dan efeknya karakter DPS melee itu kalau nggak kuat banget jadi cupu banget. Kalau Om perhatiin dari main gamenya dan lihat tier list di beberapa komunitas, Iron Fist itu sekarang OP banget. Sering banget tim Om tuh digiling sama pemain Iron Fist yang bagus. Lalu untuk Wolverine, kalau Om lihat di tier list beberapa website ternyata cukup rendah ya. Semoga sih NetEase bisa ngebalance gamenya lebih baik ke depannya. Soalnya keberadaan karakter DPS melee itu Om rasa perlu ya buat game yang berdasarkan komik Marvel. Kayak Iron Fist gitu masa disuruh pakai pistol? Ya kagak dong. Bisa aja sih dibuat ulang gameplay karakter melee yang ada sekarang jadi tank. Tapi ini spekulasi Om aja ya, karena saat ini gamenya fun banget buat dimainkan. Game ini juga serius, cantik banget gamenya. Art style game ini buat karakter gamenya jadi kelihatan kayak karakter 2D dengan style yang lebih ke arah manga Jepang. Setiap karakter desainnya original dan terlihat beda sama karakter di komik, tapi dengan beberapa elemen utama yang buat karakternya masih bisa dikenali. Animasinya juga Pixar banget yang lagi-lagi mirip sama Overwatch, tapi NetEase kagak pakai kendor buat desain visual, animasi, dan presentasi game Marvel Rivals. Kalau kalian gak suka main game tipe ini, buat lihat art style dan animasi saja Om bilang worth it banget loh. Ngomong-ngomong worth it, Om sekarang masuk ke dalam game ya, pengen omongin monetization game ini. Hai guys, Om Kebo di sini. Nih sekarang lagi di dalam game, di dalam Marvel Rivals nih kan menu utamanya. Nah sekarang Om pengen ngomongin tentang Season Pass dan juga monetization dan juga tentang event-event di dalam game. Jadi kalau misalnya pengen lihat yang Season Pass-nya itu tinggal di sini bisa ngelihat Season Pass yang bisa jalankan dan juga item kan. Untuk saat ini sih ada katanya sih dihitungnya sebagai Season Pass 0. Yang dimana kamu bisa dapetin beberapa item kayak skin. Nah ini kelihatan nih preview skin untuk Mantis yang Om pengen banget. Dan juga ada beberapa skin lain yang tersedia di Season Pass ini. Season Pass itu sendiri kebagi jadi dua, dari yang biasa menjadi ke premium. Kalau yang biasa itu $5 dan yang paling mahal itu $10. Yang $5 itu kamu bisa dapetin yang item-item di atas ini. Dapat segitu kalau misalnya kau pengen punya yang versi dapetin skin premium kayak ini nih, kayak si Punisher dan juga si siapa nih, si Doctor Strange, itu harus bayar yang paling mahal. Om pribadi sih ngeliat sih harganya cukup oke sih. Lihat itu cuma $1 ya. Soalnya beberapa game kayak misalnya Call of Duty harganya lebih mahal. Tapi kalau ini juga ngasihnya cukup barang-barang bagus, skin-skinnya keren-keren. Yang Om jujurnya tertarik banget. Nah untuk dapetin ini, dapetin Season Pass-nya itu, Season Pass-nya jadi agak-agak mirip sama Helldivers 2 ya, yang dimana kamu bisa beli itemnya nggak linear, tapi kalau misalnya kamu pengen ke page berikutnya, kayak ini nih Om belum kebuka kan nih, harus spend 100 lagi, dan ini baru kebuka kalau Om beli satu item lagi. Oke. Nah tapi kalau misalnya kamu mau skip, langsung beli di sini, setelah beli satu item sini, baru bisa. Kayak Helldivers 2 ya. Nah untuk dapetin Chrono ini, itu kamu bisa beli. Kayak sekarang misalnya ini Om pengen beli ini. Kurang 200 kan nih. Ini kamu bisa tuker sama latest exchange, yang dimana kamu bisa tuker satu yang dimana kamu bisa dapat hanya dari beli doang. Kalau misalnya untuk mission, nah mission tuh tempat kamu bisa dapetin chrononya ini secara gratis. Kalau untuk mission ini, nah ini ada di sini. Ini adalah misi-misi yang daily. Jadi kayak di sini kamu skillnya untuk ngambil skill tank ya kebanyakan ya, damage shield.
dan juga collect fast pack. Ini kok gitu mungkin kelas DPS atau kelas healer yang biasanya flagging atau heal diri sendiri. Lalu ini ada challenges untuk satu musim yang kebanyakan ini kasih untuk menggunakan karakter-karakter itu. Dapatnya sih lumayan sih, ini 96 token, tapi kamu harus melakukan aktivitas. Dan itu juga ada event seperti ini yang agak mirip sama yang challenges-nya, dimana kamu harus akan dapetin ini. Kalau ini pada dasarnya sih bisa ditukar untuk dapetin skin sekarang ke store ya. Nah ini skinnya ini kamu bisa beli menggunakan item tadi. Item ini yang namanya units ini bisa ditukar 1:1 sama statusnya. Jadi, nah ini skinnya keren-keren seperti om bilang tadi kan di dalam game. Kalau game ini artwork keren banget dan juga skinnya juga keren-keren banget. Ini store yang dari Love and Thunder dengan intro yang keren banget sumpah ya. Di art departmentnya NetEase itu nggak ada duanya deh. Nah ini Star-Lord dari, kalau nggak salah dari komik deh nih. Aku nggak terlalu ngikutin banget sih. Nah keren banget. Dan juga masih ada skin-skin lain yang bisa kamu beli langsung atau kamu pulin dari eventnya itu sendiri. Ya, secara menyeluruh NetEase membuat game mengikuti tren yang lagi ada, dan menurut Om sukses membuat game yang baik dan fun dimainkan. Dengan franchise Marvel mungkin kelihatan gampang ya bisa sesukses ini karena franchise Marvel sekarang sedang rame-ramenya. Tapi sebenarnya sebaliknya loh, karena franchise Marvel ini sudah terkenal, ekspektasi orang terhadap game yang menggunakan Marvel itu sangat tinggi sekali. Dan menurut Om, NetEase sukses membuat game yang bisa merepresentasikan Marvel dengan baik sekali dan membuat pemain mereka sangat bahagia. Menurut teman-teman bagaimana? Tertarik buat coba? Kalau iya, coba komentar di bawah buat kasih tahu Om karakter favoritnya siapa dan lebih suka main jadi tank, healer, atau DPS. Kalau ingin dapat info terbaru dari game terbaru lainnya, jangan lupa untuk like, komen video ini, subscribe, dan klik tombol lonceng biar dapat info terbaru dari Om Kebo.